Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 286 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 25 September 2021 dari kitab Roma pasal 12 ayat 15 mengatakan, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Marlas niroha mahamu rap dohot akkana marlas niroha. Jala tangis mahamu rap dohot akkana tangis." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika krisis datang, sangat penting seseorang dari gereja, seseorang dari kita, baik secara pribadi ataupun beberapa orang mengunjungi mereka. Bagaimana kita melakukan itu? Kita seharusnya melangkah masuk ke dalam kehidupan orang yang bergumul. Kita seharusnya melangkah masuk ke dalam kehidupan orang yang sedang bergumul, orang yang sedang mengalami krisis. Ketika kita melakukan itu, maka kita segera mengetahui perbedaan antara kenalan, persahabatan, keluarga, secara gereja pada saat-saat mengalami krisis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Itulah yang kita lakukan. Menghabiskan beberapa saat atau beberapa jam dari waktu kita dengan mereka, dengan berbagi dan bercerita tentang penderitaan mereka, berdoa untuk mereka, atau berdoa bersama dengan mereka. Untuk apa kita berdoa? Untuk meminta Allah untuk menolong orang yang menghadapi krisis tersebut, menyadari kehadiran Tuhan. Orang yang dalam krisis butuh untuk dapat merasakan bahwa Allah ada bersama mereka. Mereka seringkali merasa bahwa Tuhan sedang meninggalkan mereka, menjauh dari mereka. Memohon kepada Allah agar menolong orang itu menerima anugerahnya. Anugerah adalah kuasa untuk melihat krisis yang terjadi. Anugerah menopangnya, anugerah adalah energi yang menolong dan menguatkan untuk maju terus ketika seseorang merasa menyerah. Terkadang orang yang sedang mengalami krisis tidak memiliki energi yang cukup untuk berdoa. Jadi kitalah yang berdoa untuk mereka. Tentulah sebuah krisis mengguncangkan iman. maka membutuhkan iman yang percaya dalam Kristus.
untuk dapat melewati masa-masa krisis dan memenangkan krisis tersebut, mengarahkan orang yang mengalami krisis pada Alkitab yang mengatakan janji-janji Allah yang besar. Firman Allah penuh dengan janji-janji yang menunjukkan kemampuannya dalam menopang kita di masa-masa sulit. Karena itulah orang-orang yang dalam krisis perlu mendengar firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Firman Allah membangun iman kita, iman orang percaya di masa-masa krisis. Percayalah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mampukanlah kami untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga orang lain akan mengenal dan merasakan anugerah Tuhan melalui hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 286 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.